Dan ia mengelilingi pohon yang di mana yang dilarang. Nah, pertama, kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan larang makan pohon buah-buah dari pohon itu? Menyentuh pun jangan. Itu ada dikatakan pun jangan. Kenapa dibilang jangan? Karena di situ ditekankan ketika mereka melihat pohon itu, mereka hanya melihat saja. Mereka akan mengingat siapa sang penciptanya. Tujuannya itu. Bukan Adam dan Hawa sebelum memakan itu sudah melakukan merencanakan itu sudah berdosa. Tapi ketika setan jatuh ke dalam bumi dan ia berada di atas pohon itu dan menggoda si Hawa. Jadi yang pertama melakukan dosa itu adalah setan yang menyerupai ular ini. Dan ia menggoda si Hawa. Buat kaum Nasrani ini sekian persen paham. Jadi ketika Hawa di situ digoda, yang menggoda ini ada siapa? Setan atau iblis. Setan atau iblis ini siapa lagi? Yang menyerupai ular di saat itu. Oke. Jadi ketika itu Hawa digoda dan akhirnya Hawa digoda dan tergodalah dia dan memakan buah itu. Ketika dia makan, dia belum melihat wujudnya yang mengetahui yang salah dan benar. Tapi ketika dia melemparkan ke Adam, barulah di situ semua mata mereka terbuka mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Kenapa mereka baru ketahui? Setelah mereka melakukan apa itu kesalahan. Disitulah awalnya kita mengenal kesalahan, yang mana yang salah, mana yang benar. Nah, kenapa Tuhan tidak membasmikan mereka? Kembali lagi, kenapa Adam dan Hawa di saat itu setelah melakukan dosa? Ya, ini mah orang-orang nyusahin aja nih. Kalau secara manusianya mikirnya gara-gara mereka, akhirnya manusia-manusia sekarang jadi penuh dengan dosa. Iya, penuh dengan dosa. Tapi kenapa Tuhan tidak membasmi mereka saat itu? Ingat, Tuhan punya kasih. Kalau orang Kristen percayai di saat itu, kenapa ada setan di atas muka bumi? Itu karena dulu itu Yesus berperang melawan yang dimana di surga di saat itu, gimana supaya orang memperyakinkannya? Melawan akan ya halo. Ya, lanjut. Lanjut. Sebelum saya tanggapi lanjut. Saya singkat padat aja nanti. Lanjut. Oke. Jadi kenapa tadi sampai mana ya? Ica, makasih Ica, Masya Allah, Barakallah. Tadi sampai supaya manusia paham gimana Yesus melawan apa itu ular ya gitulah. Lanjut. Kenapa nggak dibasmikan manusia yang berdosa? Supaya jangan dan menciptakan orang baru. Ingat, Tuhan punya kasih, seperti sama kita. Kita juga kalau melihat orang yang sakit, pasti kita punya rasa hati atau empati. Bahkan kita sampai merelakan duit kita pun untuk mereka itu ada. Gitu. Sama halnya Tuhan. Bahkan lebih dari situ. Dia tidak mau ciptaannya itu begitu saja di bumi hanguskan. Tapi dia kembali lagi pada waktu itu, itulah janji Tuhan. Waktu berjalan, janji Tuhan, dia datang ke bumi dan menebus manusia-manusia. Oke, baru berikutnya yang tadi saya tangkap masalah makanan. Satu-satu dulu. Nanti saya bingung mau nanggapin. Satu-satu dulu. Nanti udah panjang lebar Bang Leo. Pertanyaan singkat tentang argumentasi Bang Leo yang sepanjang lebar itu adalah sebenarnya yang menghasut si Hawa siapa sih, ular atau iblis? Iblis yang menyerupai, yang menggunakan wujud ular. Lalu kenapa yang dikutuk ular, Bang? Kenapa bukan iblis? Di mana iblis dikutuk? Tuhan kok bisa kayak gitu? Yang salah iblis menyerupai ular, kok dikutuk ular? Ular salah apa? Kasihan ular. Bukan cuma ular yang manusia juga kena. Kalau kita baca di dalam Alkitab. Saya tanya iblis kenapa nggak dikutuk? Di mana iblis dikutuk? Kenapa ular yang diserupai iblis? Emang Tuhan nggak tahu menyerupai karena itu adalah iblis? Apakah iblis bisa bertobat?
Satu Dengar halnya dulu. gitu. Dengar dulu. Kan Jadi pertanyaan gini, saya simple. iya, Tadi kan jadi, bilangnya, tunggu nah, sabar dulu. Gini kan, saya tanya, yang membujuk si Hawa siapa Bang? Saya bilang gitu kan. Iblis yang menyamar jadi ular. Pertanyaan ya, saya, apa Tuhan nggak tahu kalau yang menghasut itu bukan ular? Karena yang dikutuk tuh ular Bang. Ular dikutuk nggak pakai kaki, ular dikutuk makan debu sama Tuhan Abang. Kenapa Tuhan hmm, nggak tahu kalau itu iblis yang nyamar jadi ular? Kenapa ular yang disalahin? Kasihan itu ular atuh. bukan cuma ular, manusia juga kena kok dampaknya. Kalau kita baca dalam Alkitab, manusia semua dampaknya ada. Wanita melahirkan dengan susah payah. Laki-laki akan Bukan faknya. Saya tanya ular, keadilan di mana kepada ular. ular? Saya sebagai pecinta ular, seluruh pecinta ular di dunia akan berontak tentang hal ini. Kenapa ular disalahkan? Dia kan nggak salah, yang salah iblis nyamar jadi ular. Terus kenapa dia yang dikutuk, bukan iblis? Kenapa dia dikutuk jalan pakai badannya? Kenapa dia dikutuk menjadi makan debu gitu? Salah ular apa? Coba tunjukin salah ular di mana? Aduh, ular, kasihan kamu ular, ular. Uh, saya nggak mau terlalu banyak menjawab ini. Yang punya wewenang, uh, yang pengutuk, kasarnya yang bukan mengutuk, itu adalah sebuah dampak. Ya, nanti kalau kita masuk surga, insya Allah, puji Tuhan, kita akan tanyakan sang pencipta kenapa saat itu menjadi semua yang nggak uh, melakukan akan kesalahan mempunyai dampak, sama halnya kayak harimau dulu itu tidak daging, nah, sama halnya kayak gitu. Jadi nanti kita tanyakan ke sang pencipta kenapa hal itu terjadi. Itu salah satunya sih. Iya, Mungkin nanti intinya di next saya time, nggak mau ke masalah harimau yang katanya seluruh hewan ya, akan memakan daun, maksudnya gini, tiba-tiba harimau gini, vegetarian. Bukan itu gini. masalahnya. Kata Nah, abang kan ini kan argumen abang. Abang masih ya, bisa memperbaikinya kalau salah. Kan yang menggoda manusia kan adalah iblis yang menyerupakan badannya jadi ular. Emang Tuhan nggak tahu kalau itu iblis ya? Emang Tuhan nggak tahu. tahu. Kenapa yang dikutuk ular? Nah, jadi begini, saat ini saya nggak mau terlalu banyak menjawab di situ dulu. Nanti kalau diizinkan di next time, saya live untuk membahas itu, saya akan bahas. Karena saya nggak mau asal ngomong. Saya harus menggunakan dengan satu. Benar, makanya saya karena baca dalil kitab Anda di situ kan ular itu kan dia Tuhan yang menjadikan dia cerdik. Artinya nggak ada di situ dikatakan iblis merasuki ular di dalam kitab Kejadian. Di situ cuma tertulis ular adalah hewan yang paling cerdik diciptakan oleh Tuhan. Nah, tiba-tiba si cerdik ini menghampiri orang yang belum tahu mana baik, mana buruk. Ibarat kata nih anak kecil lagi digodain sama orang cerdik. Anak kecilnya salah, tiba-tiba itu Tuhannya marah-marah-marah. Mana kecilnya dikutuk itu manusia. Dosanya diwariskan sampai dia nanti Tuhan mati sendiri untuk menebus dosa itu manusia. Padahal manusianya nggak ngerti mana baik, mana buruk karena belum makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Nah, kemudian kata Kristen yang menyamar jadi ular tuh iblis. Lah kok yang dikutuk ular, itu iblis malah nggak dikutuk. Kenapa ular malah tadinya yang katanya paling cantik, Eh, tiba-tiba dirubah maaf, menjadi jalan saya pakai potong badannya? sedikit. Ya, Saya potong sedikit. Iblis sudah terkutuk. Makanya dijatuhkan dia dari surga ke bumi. di Jadi mana kita itu jangan dalil salah. kutuk? Jadi iblis, makanya iblis pertama kali telah dijatuhkan ke bumi dengan catatan tidak ada lagi pengampunan buatnya untuk masuk ke surga lagi. Nah, jadi kenapa iblis menggoda manusia? Karena supaya dia punya teman di atas muka bumi ini nanti di zaman akhirnya di mana Yesus akan membumi hanguskan bumi ini, ya supaya ada temannya setan ini nanti. Itulah tujuannya setan. Kalau kita perhatikan juga, kalau ada teman-teman yang sudah melihat isi YouTube yang sekarang lagi banyak viral-viral yang banyak orang artis-artis juga mengundang yang komika, saya lupa namanya, Mongol. Mongol. Kalau kita perhatikan apa yang
yang buat Mongol keluar dari sana, sama halnya itulah yang dilakukan setan. Maksudnya dia tidak ada lagi harapan masuk surga, makanya ya udah kita di bumi ini mari kita bersenang-senang dan hiduplah selamanya di akhir bumi, di bumi ini. Jangan pernah mengimpikan akan surga lagi. Ya karena itulah hidupnya setan, nggak ada lagi dia punya kayak punya harapan masuk surga, nggak ada karena udah itu bagiannya udah memang harus tetap tinggal di bumi Saya sampai mau bikin ini, Yesus datang Bang. lagi. Saya mau bikin tagar save ular. Ular telah difitnah, saya nggak terima. Sebagai wanita pecinta ular, saya Ya ingin ular silakan. dikembalikan nama baiknya. Karena ular ini tidak bersalah. Dia hanya difitnah oleh iblis yang menyamar jadi dia. Tapi Tuhan mengutuk dia tanpa peradilan yang jelas. Tuhan tidak bertanya dulu kepada ular, Ya tapi silakan. langsung ular memakan debu dan berjalan dengan badannya. Kasihan Bang, masa katanya ular sama perempuan akan berantem, tumitnya ular akan dipatahkan, dihancurkan, kepala ular akan dihancurkan oleh tumit perempuan. Lah sekarang perempuan temenan sama ular Bang, bahkan perempuan suka banget Bang sama ular. Jadi ini gimana maksudnya dalil-dalil dalam kitab Abang gitu loh maksud saya. Masa ular nggak salah apa-apa, badannya iblis nyamar jadi ular, yang salah ular. Kan ini nggak masuk akal, kasihan ular. Aku tuh nggak terima ular diginiin. Ya, Aku nggak terima ya udah banget. jangan menangis Ibu, kasihan, jangan menangis, nggak saatnya saat kita menangis Iya, menangis. kasihan aku sama ular, Bang. Iya, Salah iya apa mereka coba? Salah apa mereka? iya, Kasihan si simpanlah piton, ular kasihan si itu. kobra, Bang. Kasihan ular sawah, kasihan ular keket, Bang. Salah apa mereka coba? Iya, terserah mau sakit, itu terserah Ibu sekarang pandangan dari Ibu. Tapi kalau sekarang saya bilang saat ini saya nggak bisa terlalu banyak dulu membahas di situ karena saya nggak berani, bukan nggak berani, maksudnya saya harus mempunyai konsep atau base yang untuk memahami itu supaya nanti saya bisa di satu saat akan menyampaikan itu itu sih Itu ular itu. bentuknya cantik emang pakai dalil ya? Berarti ya ular bentuknya tuh dulunya cantik tuh. Ular Ya, dulu jalan pakai kaki ya, Bang? ya kan cerdik Mas, nantilah kita coba ini kan ceritakan nanti waktu Iya, iya. Iya, kita coba. di berikutnya. Nah, Enggak, kalau cantik dan cerdik itu kan beda. Kalau cantik nih dia pakai kaki ya. Artinya dia gimana tuh tampilannya ular dulu?